حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihil guril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segenap para pemirsa dimanapun Anda berada, dari pemirsa Front TV yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat iman wal Islam sehat wal afiyah. Di bulan yang penuh keberkahan ini tak terasa kita masuk pada tanggal 21 Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah ibadah kita, puasa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibal kiram, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara salah satu mungkin kita berpuasa, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian juga berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya la'allakum tattaqun. Tujuannya yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi jelas bagaimana kita ini supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, kuncinya tanamkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yaitu dengan sebutan bin nidail habib, dengan sebutan kasih sayang. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ini yaitu seruan Allah bagi semuanya. Bagi orang yang mungkin sudah dekat kepada Allah, Allah seru lagi supaya makin dekat. Orang sebutan ini bisa bermakna yaitu bin nidail wusta, seruan untuk orang-orang yang di tengah. Artinya orang yang mungkin nggak dekat kepada Allah, kurang dekat maupun juga nggak jauh, Allah seru lagi supaya makin dekat. Dan ini juga dengan sebutan nidaul ba'id, seruan yang jauh. Artinya orang yang mungkin selama ini jauh dari Allah, Allah panggil dengan kasih sayang, ayo mendekatlah wahai orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana? Salah satunya yaitu dengan berpuasa. Apa tujuan puasa ini? Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ahibal kiram, untuk kita sampai ke takwa ini tentunya yang pertama kali pondasi kita adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa keimanan kita, untuk menumbuhkan rasa keimanan yang ada pada diri kita? Disinilah insya Allah yang kita akan bahas. Nah, apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan tanpa ada keraguan-raguan. Iman adalah keyakinan tanpa ada keraguan-raguan. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan dalam kitab Nasuhi Diniyanya, annal yaqina ghayatul iman. Sesungguhnya yakin itu adalah tujuan dari keimanan. Maka dari itu di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal surat Allah katakan, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah katakan alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Maksudnya apa? Beriman dengan yang mungkin belum tampak sekarang bagi kita. Kita yakin atau tidak?
Bagaimana keimanan kita betul-betul keyakinan dengan yang gaib? Seperti surga dan neraka. Surga mungkin sekarang gaib, artinya belum tampak pada mata kita karena kita masih di dunia. Tapi kalau ada orang yang beriman, dia yakin betul-betul surga itu diciptakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa dengan berbagai macam kenikmatannya. Begitu juga neraka. Neraka itu mungkin gaib, nggak tampak. Tapi orang yang mempunyai keyakinan, dasar keimanan yang kuat, dia yakin betul, dia rasa takut dia kepada neraka dengan siksaan yang Allah ancam dalam Al-Quran, siksaan yang begitu luar biasa yang ada dalam neraka, ibadallah. Nah, begitu juga kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, Allah sekarang mungkin gaib, belum tampak pada kita. Nah, disinilah diuji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas Imam Haddad mengatakan, Habib Abdullah bin Al-Haddad, annal yakina ghayatul iman. Sesungguhnya keyakinan itu adalah tujuan keimanan. Maka dari itu, orang yang masih ada keraguannya, ini keimanannya ini perlu dipertanyakan, ibadallah. Makanya tanamkan rasa keimanan kita kepada Allah dengan keyakinan, betul-betul yakin. Al-Imam Qushairiyah di dalam kitabnya Risalah Qushairiyah mengatakan bahwasanya apa itu yakin? Orang yang sudah ada dalam keyakinan dalam hatinya, maka hatinya akan dipenuhi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan sedikit apapun. Dia percaya dengan adanya janji Allah. Dia kerjakan segala apa yang Allah perintahkan. Dia takut untuk berbuat dosa. Jangankan berbuat dosa besar, berbuat dosa kecil pun dia takut. Karena dia yakin segala tindak perbuatannya itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang mungkin yang keimanannya setengah-setengah, menganggap karena sesuatu yang belum tampak ini tidak merasa takut baginya. Nah, ini yang menjadi masalah buat kita kadang-kadang. Maka dari itu tingkatkan keimanan kita betul-betul. Kalau keimanan kita dengan yakin, maka hati kita akan dipancarkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihilangkan rasa keraguan-raguan kita, ditanamkan rasa syukur kita kepada Allah, dan menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin pemirsa Front TV yang berbahagia, kalau kita berbicara masalah iman yang tadi saya tegaskan, bahwasanya iman itu yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan keyakinan yang ada dalam diri kita? Karena nggak gampang menumbuhkan rasa keyakinan yang ada pada diri kita ini. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Risalatul Mu'awwanah, Imamul Haddad mengatakan bahwasanya mengutip perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ada perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menarik. Kama qala Aliun karramallahu wajhah, telah berkata Sayyidina Ali, apa? Lau kusyifal ghita mazdaddu yakinan. Luar biasa. Sayyidina Ali mengatakan lau kusyifal ghita, andai kata diungkapkan, andai kata dibuka, yaitu tabir penutup, andai kata dibukakan kepadaku penghalang, maka mazdaddu yakinan, tidak akan menambahkan sedikit keyakinanku. Artinya begini, kata-kata Sayyidina Ali ini mengatakan lau kusyifal ghita, andai kata ditampakkan kepadaku surga dengan berbagai macam kenikmatan yang mungkin di dunia aku belum lihat, tapi andai kata aku diperlihatkan di mata kepala aku ini, atau aku diperlihatkan neraka dengan siksaan, mungkin neraka aku belum lihat di dunia ini, tapi andai kata diperlihatkan dengan mataku, Allah memperlihatkan andai kata neraka di depan mataku, maka Sayyidina Ali mengatakan mazdadtu yakinan, tidak akan menambahkan sedikit keyakinanku. Artinya apa? Sayyidina Ali udah yakin, betul-betul udah yakin. Saking yakinnya, walaupun sekarang belum terlihat, Imam Ali bin Abi Thalib betul-betul yakin dengan adanya kenikmatan surga, takut yaitu dengan ancaman neraka. Nah,
Maka dari itu ini kata-kata luar biasa, nggak cuma di lisan tapi dibuktikan dalam amal perbuatan. Nah, maka dari itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah mengatakan bagaimana sih caranya untuk menumbuh keyakinan? Di sini dikatakan an yusgil abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayat wal akhbar ad-dala ala jalalillah ta'ala. Yang pertama, hendaknya seorang hamba itu sering mendengar di hatinya, di telinganya, yaitu mendengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendengar dari Al-Qur'anul Karim. Maksudnya memahami Al-Qur'anul Karim, karena di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan berbagai macam, yaitu hal-hal yang luar biasa, keimanan kepada Allah, dijelaskan tentang surga dan neraka, balasan bagi orang yang beriman, balasan bagi orang-orang yang zalim. Nah, kalau itu kita betul-betul dekat sama Al-Quran, insya Allah keyakinan kita akan timbul di dalam hati kita. Dan Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya wa kamalihi wa azamatihi, yaitu dengan kesempurnaan Allah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini dikatakan wa infiradihi bi khalqi wal amri wa sultan, bagaimana kita perhatikan yaitu kekuasaan Allah, perhatikan yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menambahkan keyakinan. Wa ala sidqir rasul, yaitu kita betul-betul mempercayai yaitu rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, wa kamalihim, dan kesempurnaan mereka. Artinya bahwasanya Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, telah menyampaikan lewat hadis-hadisnya bagaimana yaitu menyampaikan tentang hal-hal untuk mempersiapkan kehidupan kita. Nabi bercerita tentang surga, Nabi bercerita tentang neraka, Nabi bercerita tentang keimanan kepada Allah. Kalau kita sering memperhatikan itu, maka akan timbul keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wa mahalla bi mu'anidihim min anwa'il uqubat, dan kita memperhatikan orang-orang yang sering menentang mereka, orang-orang yang durhaka kepada mereka, yaitu kepada para anbiya. Bagaimana orang-orang yang sering menentang para anbiya Allah hukum. Kita lihat bagaimana siksa Fir'aun. Fir'aun yang dengan sombongnya menentang Nabi Musa, Allah hinakan Fir'aun. Begitu juga Abu Jahal yang dengan sombongnya menentang dakwah Nabi, yang sombongnya menantang Nabi, nggak mau ikut seruan yaitu ajaran Nabi, maka Allah hinakan. Udah ada pelajaran-pelajaran orang-orang yang menentang dakwah-dakwah dari Nabi Muhammad maupun dari dakwah nabi-nabi terdahulu. Seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam, Allah tenggelamkan yaitu umatnya yang nggak mau ikut kepada Nabi Nuh. Begitu juga kisah umat Nabi Lut yang berbuat maksiat dengan berbuat homo, suka sesama sejenis, Allah kirimkan azab yang begitu luar biasa menghinakan. Begitu juga Fir'aun yang dengan sombong nggak mau ikut dengan Nabi Musa, Allah hinakan. Nah, ini semua adalah pelajaran buat kita. Disitulah bisa menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, kata Imamul Haddad, untuk bisa menguatkan keyakinan kita, an yanzura bi'ainil i'tibar fil mulukutis samawat wal ard wa ma bathallahu fiha min ajaibil masnu'at wa badi'il muqawwinat, yaitu tentang kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tentang bagaimana ciptaan-ciptaan Allah luar biasa yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang dimana itu luar biasa ciptaan Allah. Disinilah pentingnya kita bertafakkur, merenungi ciptaan-ciptaan yang begitu hebat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Fusilat, Allah katakan sanurihim ayatina fil afaq, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepada mereka fil afaq, yaitu di alam semesta ini. Wa fi anfusihim, dan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka annahul haq, sesungguhnya, yaitu Al-Quran itu maksudnya itu hak, betul-betul
betul-betul hak, yang hak harus kita imani. Nah, di dalam surat Al-Fussilat ini, bagaimana Allah menekankan kita untuk bertafakur tentang ciptaan Allah, bahkan bertafakur yang ada pada diri kita sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah menempatkan kita, Allah yaitu memberikan kita jantung, Allah memberikan kita hati, Allah memberikan kedua mata kita dengan sempurna, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua telinga kita, Allah memberikan yaitu tangan kita dengan ada jari-jari. Andai kata naudzubillah min dzalik, kita punya tangan tapi nggak ada jari, bagaimana kita mengambilnya? Allah memberikan kita ginjal untuk mengatur darah kita. Andai kata ginjal kita mungkin nggak ada, naudzubillah min dzalik, apakah kita mau ginjal kita atau jantung kita tukar dengan uang? Tentu tidak. Tapi Allah memberikan gratis. Allah memberikan gratis tanpa ada bayaran. Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan kita hidung untuk bernapas, memberikan kita mulut yaitu untuk berbicara. Andai kata semua itu Allah tarik kembali, naudzubillah min dzalik, kita akan celaka. Tapi apakah Allah memberikan kita itu minta bayaran? Tidak. Allah nggak minta bayaran. Yang Allah hanya minta yaitu timbulkan rasa keimanan kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, cara untuk menimbulkan rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertafakur. Lalu yang ketiga, Imamul Haddad mengatakan, "Ats-tsalitsu an ya'mala ala muqtada ma amina bihi zahiran wa batinan." Maka kita mengerjakan apa yang kita imani dengan zahir maupun batin kita. Wa yastamirra fi dzalika wa yabdhulal istita'ah fi ma hunalik. Hendaknya kita mengerjakan yaitu sekemampuan kita yang ada pada iman kita, zahir maupun batin kita. Kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha di jalan kami, maka akan kami kasih petunjuk mereka subulana, jalan-jalan kami yang begitu banyak. Nah, inilah tiga hal untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Kenapa? Karena keyakinan ini yaitu tujuan keimanan. Annal yakina ghayatul iman. Sesungguhnya keyakinan itu adalah tujuan yaitu dari keimanan. Ahibal kiram, pemirsa Front TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal cara kita untuk menumbuhkan keimanan. Yang pertama yaitu cara untuk menumbuhkan rasa keimanan kepada Allah yang ada pada diri kita. Yang pertama, tanamkan keyakinan kita kepada Allah. Yang tadi kita udah bahas panjang lebar tentang yakin. Tanamkan keyakinan kita kepada Allah, yaitu yakin atas janji-janji Allah. Yang kedua, bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan rasa keimanan yang ada pada diri kita? Yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaknya beramal soleh. Karena takwa itu harus direalisasikan dengan amal soleh. Wal asri, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Biasa dalam Al-Quran kata-kata iman selalu disandingkan dengan kata amal soleh. Yaitu yang ketiga, hendaknya kita beramal soleh. Apa sih amal soleh? Amal soleh itu kita mengerjakan sesuatu kebaikan, baik secara fisik kita, maupun hati kita, maupun pikiran kita. Itu amal soleh. Jadi amal soleh itu nggak cuma secara fisik doang, tapi hati kita juga mesti amal soleh. Pikiran kita mesti juga amal soleh. Kayak contoh, saya kasih contoh. Kita ketemu saudara kita senyum. Karena senyum itu sodakoh, kata Nabi. Kalau kita bertemu kepada saudara kita saling senyum, secara zahir fisik kita senyum, yaitu ada rasa kasih sayang. Tapi hati kita sebetulnya kita ini benci sama dia. Senyumnya cuma basa-basi doang. Ya mungkin di hadapan manusia kita amal soleh, tapi di hadapan Allah belum tentu amal soleh. Maka amal soleh itu harus fisik kita, hati kita
dan pikiran kita, ibadallah. Itu yang ketiga, yaitu cara menumbuhkan rasa keimanan pada diri kita, hendaknya kita beramal soleh. Yang keempat, tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanamkan rasa takut kita kepada Allah, karena sesungguhnya kita selalu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau betul-betul rasa takut kita kepada Allah sempurna, maka disitulah timbul rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Banyak-banyaklah membaca Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan puasa, bulan Ramadan, hendaknya kita banyak yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana di dalam hadis Nabi mengatakan, riwayat sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bakhili, Nabi mengatakan bahwasanya iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya dia nanti sebagai penolongmu, dia datang sebagai penolongmu di hari kiamat. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa orang yang membaca huruf dari kitab Allah, maksudnya Al-Qur'an, falahu bihil hasanatu, maka baginya adalah kebaikan. Wal hasanatu bi asri amtaliha, dan setiap kebaikan itu adalah 10 dilipat gandakan. 10 dilipat gandakan. Nabi mengatakan, ma aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin akan tetapi alif harfan, alif adalah satu huruf, lamnya juga harfan satu huruf, mimnya juga yaitu satu huruf. Ini luar biasa. Yaitu bagaimana Nabi mendorong kita untuk mencintai Al-Qur'anul Karim. Dan juga di dalam hadis yang lain tentang Al-Qur'an, Nabi mengatakan, man ja'alal Qur'ana imama qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pemimpinnya, imamnya, maka Al-Qur'an itu yang akan nanti menuntun dia ke surga. Artinya apa sebagai imam Al-Qur'an? Al-Qur'an bilang halal, kita kerjakan. Al-Qur'an bilang haram, kita tinggalkan. Tapi kebalikannya, man ja'alal Qur'ana khalfahu, barang siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, saqahu ilan nar, maka Al-Qur'an itu yang akan menjorokkan dia ke neraka. Nah, ahibbal kiram, sebagai penutup dari kajian yang singkat ini, yang tadi sudah kita jelaskan panjang lebar, bagaimana ada 5 hal untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Insya Allah kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bertakwa, Allah janji bagi orang-orang yang bertakwa. Allah janji, ini menyangkut keyakinan lagi, keimanan lagi. Kita percaya nggak dengan janji Allah? Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, yang pertama janji Allah, Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Fat ayat 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di hati-hati orang mukmin untuk menambahkan keimanan bersama keimanan mereka, ibadallah. Jadi yang pertama, kata Allah, bagi orang yang bertakwa janji Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Yang kedua, urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengasih rezeki dia nggak duga-duga. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan kasih rezeki baginya yang nggak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusr. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Ini yang kedua, orang yang bertakwa Allah jamin rezekinya, Allah jamin yaitu urusannya dimudahkan. Dan yang ketiga, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa min dzalikal furqan indal istiba wa waqul iskal. Allah Subhanahu wa taala akan dikasih pembeda. Allah jaga dia. Artinya orang yang bertakwa itu bisa membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Dan wal kafaratus lisaiat, Allah akan hapuskan segala keburukan-keburukannya. Wal maghfirah lidzunub, Allah akan ampuni dosa-dosanya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan memberikan bagi kalian adalah pembeda. Pembeda artinya dia bisa membedakan mana hak, mana batil. Makanya di dalam doa Nabi mengajarkan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batilal warzuqna sinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak-hak dan kami ikuti, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil-batil agar kami menjauhinya. Terus wa yukaffir ankum sayiatikum, maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni yaitu segala dosa-dosa kalian. Ini Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anfal ayat 29. Terus janji Allah bagi orang yang bertakwa. Yang keempat, janji Allah, wa min dzalikal ilmi, Allah akan kasih ilmu. Allah akan kasih ilmu. Ya, artinya apa? Orang yang bertakwa Allah akan buka futuh. Ya, Allah akan buka, dia bisa yaitu dengan gampang yaitu menuntut ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan ajarkan kalian. Maksudnya apa? Mungkin kita sering dengar namanya ilmu laduni. Artinya ilmu laduni ada orang tanpa belajar dia bisa dengan sendirinya karena Allah sudah cinta. Makanya ulama mengatakan ilmu ada dua. Ada ilmu kasbi, ilmu yang hanya bisa kita peroleh dengan kita usaha. Ini wajib harus kita menuntut ilmu. Tapi yang kedua ada namanya ilmu wahbi. Apa ilmu itu wahbi? Ilmu pemberian. Yang dimana tanpa belajar pun Allah berikan dia ilmu futuh. Tapi bukan berarti kita nggak belajar. Tidak, kita wajib untuk mencari ilmu. Dengan kita cari ilmu bertakwa, nanti Allah akan bukakan ilmu-ilmu yang kita nggak duga-duga, ibadallah. Yang terakhir, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tentunya Allah siapkan surga baginya. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyan. Di dalam surah Maryam ayat 63, yaitu surga itu kami wariskan bagi hamba kami di antara mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa Allah muliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah, merekalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mungkin kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin dengan janji Allah, yaitu dengan betul-betul keyakinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggampangkan segala urusan kita. Allah terima puasa kita, ibadah kita, Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.